Kawasan Pelabuhan Ratu memiliki zona pesisir yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan fisik biologis lingkungan sekitarnya. Melalui penetapan kawasan konservasi dengan tujuan pelindungan terhadap kerusakan tumbuhan, satwa, dan ekosistem pesisirnya, serta untuk tujuan pemanfaatan pariwisata dan rekreasi alam, diharapkan kelestarian ekosistem pesisir Pelabuhan Ratu dapat terjaga. Interaksi antar manusia dengan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi konservasi sumber daya alam di dalam kawasan. Namun demikian, berbagai interaksi dari adanya aktivitas manusia juga berpotensi menimbulkan gangguan bagi kelestarian sumber daya alam di dalam kawasan. Kerusakan sumber daya alam akibat aktivitas manusia yang overeksploitatif mengancam keanekaragaman sumber daya alam hayati di dalam ekosistem pesisir Pelabuhan Ratu. Sehingga tim eksplorasi fauna, flora, goa, dan ekowisata Indonesia atau Rafflesia Himacopa pada tahun 2012 mengadakan ekspedisi ilmiah bertajuk mengeksplorasi biodiversitas ekosistem pesisir serta korelasinya dengan masyarakat Pelabuhan Ratu. Ekspedisi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan, termasuk pelestarian fungsi kawasan ekosistem pesisir Pelabuhan Ratu sebagai salah satu kawasan perlindungan dan pelestarian sistem penyangga kehidupan life support system yang bernilai ekowisata tinggi. Cagar Alam Sukawayana disahkan sebagai kawasan suaka alam dengan fungsi cagar alam melalui GP tanggal 11 Juli 1919, luas 33 hektar. Sementara, Cagar Alam Tangkuban Parahu pada tahun 1919 melalui GP tanggal 11 Juli 1919 dengan luas 22 hektar. Taman Wisata Alam Sukawayana ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman wisata alam atas dasar pantainya yang mempunyai potensi objek wisata alam dengan luasan 16 hektar dan disahkan pada tahun 1991 melalui SK Menteri Kehutanan nomor 570/KPTS-2/91 tanggal 24 Agustus 1991. Situs Gua Sindang Resmi merupakan situs gua yang terletak di Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jambang Tengah yang dilindungi oleh peraturan adat karena manfaatnya sebagai penyimpan cadangan air saat musim kemarau dan untuk berziarah. Ekspedisi ini dilakukan untuk mengetahui manfaat yang lebih dalam lagi. Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Sukawayana, Cagar Alam Tangkuban Parahu memiliki ekosistem pesisir dengan hutan dataran rendah di Jawa Barat yang relatif masih utuh. Secara administrasi, wilayah Sukawayana, Tangkuban Parahu, dan kawasan situs Gua Sindang Resmi masuk pada Kabupaten Sukabumi. Untuk menuju lokasi, salah satunya dengan menggunakan kendaraan darat, akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 5 jam bila ditempuh dari Bogor dengan mengambil arah Pelabuhan Ratu.
Ekosistem Sukawayana dan Tangkuban Perahu merupakan ekosistem hutan pantai dan hutan tropis dataran rendah dengan ketinggian dari 0 sampai dengan 125 mdpl. Sementara, situs Gua Sindang Resmi merupakan kawasan dengan didominasi oleh batuan kapur di Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jombang Tengah. Kedua cagar alam ini merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai kawasan flora alam dan disokong oleh Taman Wisata Alam Sukawayana sebagai tujuan wisata dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Nanti kita bagi ada dua orang. Terus di sini listnya bisa dilihat lagi. Kawasan Sukawayana memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan hasil inventarisasi oleh tim ekspedisi Rafflesia Himokova Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 2012, terdapat 10 jenis mamalia, 38 jenis burung, 44 jenis kupu-kupu, dan 15 jenis herpetofauna yang hidup di dalam kawasan Sukawayana. Sementara, kawasan Tangkuban Perahu memiliki 8 jenis mamalia, 36 jenis burung, 45 jenis kupu-kupu, dan 18 jenis herpetofauna. Terdapat 2 jenis mamalia yang dapat dijumpai di kawasan Sukawayana dan Tangkuban Perahu yang dilindungi Undang-Undang Pemerintah RI, yaitu kukang-bukang dan terenggiling. Sementara, mamalia yang dilindungi Konvensi Perdagangan Internasional CITES dengan status spesies 1 adalah kukang-bukang dan juga lardakaya. Beberapa spesies penting antara lain monyet ekor panjang, tutung budeng, dan kukang Jawa terdapat di dalam kawasan Sukawayana maupun Tangkuban Perahu yang fungsinya sebagai agen penyebar biji. Taksal burung sangat mudah dijumpai di kawasan Sukawayana maupun Tangkuban Perahu pada habitat ekoton. Karena habitat ekoton memiliki tipe vegetasi yang beragam. Contohnya adalah semak, tegakan sengon, serta ladang. Juga terdapat beberapa tanaman buah menjadikan banyak jenis burung yang menyukai lokasi ekoton. Selain itu, terdapat berbagai satwa herpetofauna yang terdapat dalam kawasan Tangkuban Perahu dengan total 18 jenis herpetofauna yang terdiri dari 7 jenis amfibi dan 11 jenis reptil. Sementara, untuk lokasi Sukawayana, terdapat 15 jenis herpetofauna dengan 11 jenis reptil dan 4 jenis amfibi. Ditemukan pula 45 jenis kupu-kupu untuk lokasi di Tangkuban Perahu dengan jenis yang dominan yaitu Diorema hechabe yang banyak ditemukan di sekitar pohon sengon. Untuk lokasi Sukawayana ditemukan 44 jenis kupu-kupu dan salah satunya dilindungi oleh pemerintah yaitu Troides helena. Kupu-kupu memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai salah satu satwa penyerbuk sehingga memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan buah yang dapat menjadi pakan bagi satwa lain. Untuk itu, perlu adanya pelestarian habitat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan kupu-kupu. Hasil inventarisasi flora pada cagar alam Tangkuban Perahu menghasilkan komposisi vegetasi berupa 6 jenis tumbuhan yang berguna sebagai pangan maupun obat. Antara lain, jambu air hutan, gadung, rompong, utat, tempuyung, dan angsana. Pada cagar alam Sukawayana, terdapat 3 tanaman yang berpotensi untuk dimanfaatkan, yaitu palam Jawa, bambu lengka, dan rotan sil.
Dari data analisis vegetasi pada cagar alam Tangkuban Perahu, gadok merupakan spesies tumbuhan yang paling dominan. Namanya jabun daunnya lebar. Siapa sama? Ayo ya. Taman Wisata Alam Tukawayana memiliki daya tarik utama sebagai wisata alam berupa pantai dan merupakan perwakilan ekosistem hutan pantai yang didominasi oleh tegakan ketapang dan cemara laut. Kawasan ini dikelola oleh CV Batu Alam berdasarkan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 403-Menhub-2-2004 tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam kepada CV Batu Alam seluas 8,124 hektar pada zona pemanfaatan Taman Wisata Alam Tukawayana, Kabupaten Sukabumi. Situs Gua Sindang Resmi memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekitar sebagai penyokong cadangan air saat musim kemarau dan juga sebagai situs untuk berziarah. Berdasarkan hasil ekspedisi, ditemukan sebanyak 5 goa antara lain Gua Pasir Tawung, Gua Lebah, Gua Lalai, Gua Wafar Lapis, dan Gua Letik, yang keseluruhannya berhasil dipetakan dan diinventarisasi fauna dan vegetasi guanya, serta ornamen yang ada di dalam gua. Kawasan pantai dengan ombak yang bersahabat menjadi potensi wisata yang menarik. Selain itu, gua di daerah Sindang Resmi Jombang Tengah pun memiliki potensi wisata yang menarik. Panorama alam, keanekaragaman hayati, dan budaya masyarakat Parahyangan menjadi pengalaman mengesankan dan bernilai edukatif yang dapat dipetik setelah berkunjung ke kawasan ini. Hutan dan potensi landscape yang ada di bumi Pelabuhan Ratu ini telah memberikan dan mengajarkan yang terbaik pada kita. Melihat kemegahan ciptaan Tuhan berupa landscape dan keanekaragaman hayati di ketiga lokasi ini, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestariannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan berbagai lembaga masih terasa kurang untuk menggambarkan seluruh potensi cagar alam dan Taman Wisata Alam Tukawayana, cagar alam Tangkuban Perahu, dan situs Gua Sindang Resmi yang seutuhnya. Sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi keanekaragaman hayati dan landscape di lokasi tersebut.